Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kedua kita, ya masih via online tentu saja. Materinya mengenai lanjutan dari yang kemarin, yaitu mengenai sentence, sama kemudian dilanjutkan dengan tenses ya. Tapi sekali lagi tenses nanti tidak akan saya bahas semuanya, tenses ada 12 itu kalau nggak salah. Saya tidak akan membahas 12-12-nya itu. Tenses ini ditujukan adalah untuk membekali Anda nanti ketika membuat self introduction untuk materi selanjutnya ya. Jadi materi selanjutnya setelah ini adalah self introduction. Nah, penjelasan tenses ini dimaksudkan membekali Anda ketika nanti Anda membuat self introduction itu bisa dipakai atau diaplikasikan pada saat itu. Jadi tenses yang dikenalkan nanti tidak banyak ya, semua adalah tenses simple saja. Oke, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Tidak lupa saya mengingatkan untuk kita semua, jika kita melakukan aktivitas di luar ruangan, selalu pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, ya, jauhi kerumunan massa, kerumunan orang, jaga jarak. Itu saja, karena hal itu adalah standar dari pandemi corona ini ya. Semoga semuanya cepat berlalu, semoga semuanya cepat kembali seperti normal. Oke, kita lanjutkan untuk membahas materinya ya. Jadi sebelum kita ke tenses, saya akan mengulang kembali mengenai basic structure of sentence. Saya yakin Anda masih saya yakin kita sudah membahas mengenai sentence ya di pertemuan pertama ya, secara lumayan mendalam lah ya. Nah, ini kita akan teruskan, kita akan review saja sebentar karena di sini ya membahas sentence lagi, tapi mungkin tidak perlu mendalam lagi. Ini hanya mengingatkan saja, review sederhana saja, yaitu mengenai rumus dari sentence ya. Kemarin ada rumusnya, itu adalah ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, ini sambil Anda mengingat-ingat lagi. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Kemarin sudah kita sebutkan, yaitu noun, dan ada yang ada yang bisa lagi adalah sebagai adjektif ya. Tapi adjektif di sini yang dimaksud adalah verb ing. Jadi verb plus ing itu fungsinya bukan sebagai kata kerja tetapi sebagai adjektif menurut teorinya di buku Betty kalau saya nggak salah ingat ya. Itu bisa menjadi subjek tetapi jarang dipakai ya. Yang paling banyak dipakai itu adalah noun. Kemudian verb itu ada dua kemarin, yaitu ada action verb, kemudian ada linking verb ya. Linking verb itu linking verb itu adalah to be, kemudian action verb itu adalah ya yang biasanya Anda kenal sehari-hari sebagai verb tersebut ya, yaitu kata kerja yang melakukan aksi. Itu dalam terjemahan secara harfiah di bahasa Indonesia. Oke. Kemudian penjelasannya lebih lanjut kemarin sudah ya, jadi saya skip aja untuk verb. Kemudian untuk objek, apa saja yang bisa menjadi objek, yaitu ada banyak sekali ya, hampir semua kata kecuali kata kerja, bahkan phrase, frase pun bisa ya, itu adalah objek. Oke, kita mulai dulu. Masuk ke simple present tense ya, ini adalah tenses pertama yang akan saya jelaskan. Sekali lagi nanti materinya ada 3 tenses, yaitu simple present tense, simple past tense, simple future ya. Kita akan jelaskan satu-satu. Ini yang dimulai, yang pertama adalah simple present tense ya. Mengenai formulanya dulu atau rumusnya dulu, Anda bisa sambil simak ya di slide-nya, yaitu ada subjek, ada verb 1 plus S atau S plus objek ya. Anda bisa lihat contohnya sendiri. Oke. Yang verb, hati-hati, ini verb 1 plus S atau S ini adalah jika subjeknya singular ya, yaitu he, she, it, sama semua kata benda yang semua noun yang tunggal atau singular tadi ya. Jadi di sini she likes banana ya benar, tapi kalau kemudian nanti subjeknya ada 2, misalnya Budi Entono ya tanpa S atau ES.
Kemudian hati-hati, I ternyata tidak perlu ditambah S atau ES ya. Ini adalah penanda sederhana saja. Kemudian jika kalimat simple present tense itu adalah menggunakan verb, bukan action verb, jadi ada linking verb ya, maka rumusnya adalah subject plus to be-nya yang bentuk pertama ya, kemudian plus objek juga. Ini Anda bisa lihat sendiri contohnya di sini, yaitu I am an Indonesian citizen. Jadi kapan sih dipakai ketika action verb dan linking verb itu? Misalnya, jika kalimat Anda itu tidak bisa memakai action verb, tapi harus tetap dalam bentuk kalimat, ya terpaksa Anda harus memakai linking verb atau to be tadi ya. Ambil contoh dalam bahasa Indonesia ya, karena tidak semua kalimat itu melakukan action loh ya. Ini ya. Kalau misalnya kalimatnya ini adalah, misal dalam bahasa Indonesia, saya berlari menangkap mencuri misal. Ya memang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bisa pakai action verb ya. I ran to catch misalnya a thief misal ya. Misal begitu. Tapi kalau kemudian kalimat Anda itu adalah misal, saya adalah seorang yang cerdas gitu. Tidak ada actionnya di situ. Jadi Anda nggak bisa memasukkan kata kerja yang bersifat action di situ. Tetapi karena itu harus dalam bentuk kalimat dan rumus kalimat sudah dalam keadaan ditulis yang kemarin itu, ya sudah disepakati sama pengguna bahasanya sana, yaitu ada subject, ada verb, ada objek, jadi harus tetap ada verbnya. Maka untuk demi memenuhi verb tadi dipakailah linking verb atau to be. Artinya sebenarnya tidak action, tetapi fungsinya adalah sebagai verb ya. Jadi misal kalau tadi misal saya adalah seorang yang pintar, maka I am a clever person misalnya ya. Itu seperti itu. Mana action verbnya? Nggak ada. Tetapi apakah itu kalimat? Ya kalimat. Karena kalau dalam contoh di sini I am an Indonesian citizen, subjeknya adalah I, kemudian verbnya adalah am. An Indonesian citizen adalah objek. Jadi am itu to be, tapi dalam hal ini posisinya memang sebagai verb ya. Karena to be itu adalah linking verb tadi ya. Jadi posisinya itu verb. Hati-hati, ini bukan sesuatu yang ditempelkan untuk membuat enak gitu tuh bukan. Karena ini secara fungsi ada fungsinya. Hati-hati sekali ya dalam menggunakan linking verb. Jadi bukan sesuatu yang ditempel-tempelkan begitu tuh bukan. Hanya seperti itu. Kemudian contoh-contohnya tadi sudah. Ini kemudian kapan sih dipakai untuk simple present tense itu? Jadi kapan saya menggunakan simple present tense? Dalam kondisi apa? Ya, yang pertama adalah the action happen all the time or habit in the past or habitually in the past, present dan future. Jadi kejadian itu adalah sebuah habit itu adalah kebiasaan ya. Jadi namanya kebiasaan itu dulu dilakukan, sekarang dilakukan, dan di masa yang akan datang tuh dilakukan. Ya. Itu namanya adalah kebiasaan ya. Kemudian yang kedua adalah the action is only happening right now. Jadi kejadian yang berlangsung sekarang. Pada waktu saat ini, tapi bukan progress ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah the statement is always true, general fact. Nah, ini fakta umum, kebenaran umum, ini juga masuk dalam simple present tense. Jadi kalau Anda mau mengungkapkan kebenaran umum, itu pakai simple present tense. Sesuatu yang benar secara umum itu pakai simple present tense ya. Contohnya adalah the earth is round. Bumi itu bulat. Kebenaran umum ya. Atau misalnya kalau dalam hal merek mobil misalnya, BMW is an expensive car. Kenapa pakai is? Kenapa bukan tenses yang lain misal? Karena memang secara umum tuh orang akan mengakui bahwa merek BMW itu mahal ya, mobil yang mahal, bukan mobil yang mid range misalnya. Jadi memang seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh
kapan, di mana situasi Anda harus menggunakan simple present tense. Selain yang situasi ini, lihat dulu nanti apakah jangan-jangan tenses yang lain ya. Oke. Saya akhiri untuk penjelasan simple present tense ini. Kemudian yang kedua adalah simple past tense. Ya. Rumusnya bisa Anda simak di situ, yaitu subject plus verb to plus object. Contohnya, I had a lot of work last night. I had, jadi pakai had ya, verb 2 ya, bukan have yang verb 1 tadi. Kemudian kalau pakai linking verb atau to be, subject plus to be yang bentuk kedua plus object. Contohnya adalah I was in my friend house last night. Jadi bukan am ya, bukan pakai yang pertama I am in my friend house ya. Kalau I am in my friend house itu ada dua makna ya. Kalau berarti dia pakai simple present tense yang kemudian kejadiannya berlangsung pada saat-saat dia bicara atau pada saat-saat present ya. Kedua adalah state bahwa itu adalah kebenaran ya, bahwa itu adalah kejadian yang benar pada waktu itu. Oke. Kemudian penggunaannya adalah dipakai untuk kejadian yang terjadi di masa lampau tapi waktunya spesifik, keterangan waktunya spesifik, masih ingat ya. Jadi 2 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, 5 menit yang lalu, mungkin 3 bulan yang lalu, 10 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu, 20 juta tahun yang lalu, dan seterusnya ya. Jadi bukan masalah durasinya ya, tapi pada masalah specific time-nya. Nanti ada kejadian di masa lampau yang kita nggak inget kapan terjadinya. Ya kan sering Anda misalnya, oh iya sih saya pernah, kapan lupa. Pernah nggak makan di tempatnya sotonya Pak Tom? Misalnya, oh pernah saya. Kapan pertama makan di situ? Ya kapan ya? Pokoknya ya pernah tapi saya lupa, nggak terlalu inget lah. Kalau kejadian-kejadian seperti itu Anda nggak bisa pakai simple past ya. Jadi bukan semua kejadian masa lalu Anda terus pakai simple past, bukan juga ya. Oke. Nah, simple past ini adalah untuk kejadian yang sudah berakhir di masa lalu juga. Jadi kalau ada contoh misalnya, she was my friend, kalimat she was my friend, dia dulu adalah teman saya. Jadi sekarang sudah bukan temannya lagi. Ya. Jadi kejadian itu diawali di masa lampau dan berakhir juga di masa lampau. Itu simple past tense ini kalau secara waktu ya. Jadi kejadian itu berawal di masa lampau, sudah terjadi di masa lampau dan berakhir juga di masa lampau. Kalau kejadian itu berawal di masa lampau sampai sekarang masih terjadi, itu juga tidak boleh memakai simple past tense. Ada sendiri ya rumusnya, ada sendiri tensesnya nanti ya, yaitu misal present perfect ya. Kemudian mengenai linking verb yang bentuk kedua atau to be bentuk kedua ya. Jadi kalau to be bentuk pertama mestinya Anda ingat ya, yaitu ada is, kemudian ada am, kemudian ada are ya. Itu to be bentuk pertama kan. Nah, yang to be bentuk kedua itu ada bentuk keduanya is adalah ya. Jadi karena sekali lagi karena linking verb atau to be itu adalah verb fungsinya, maka dia sama verb, yaitu punya perubahan ya. Perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3. Bentuk present, bentuk past sama bentuk past participle itu punya karena mereka sama ya, sama-sama verb sebenarnya. Maka bentuk kedua atau bentuk past dari is adalah was. Bentuk kedua dari am adalah ya was juga ya. Bentuk kedua are adalah were. Jadi begitu ya. Itu karena juga dia adalah karakteristik dari sebuah kata benda atau verb. Jadi dia punya melekat di situ. Oke. Contoh sudah, penggunaan sudah, rumus sudah. Oke. Kemudian tenses yang ketiga yaitu simple future tense. Anda bisa lihat sendiri di sini rumusnya, subject plus will plus verb simple form plus object ya. Contohnya ada di situ sudah. Kemudian
kapan sih kita memakai simple future tense? Yaitu ketika membicarakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi. Ada be going to. Jadi be going to itu adalah ya hampir mirip fungsinya dengan will, identik ya. Jadi kalau be going to itu identik dengan yang simple future tense tadi kegunaannya. Yaitu rumusnya adalah subject plus to be plus going to plus verb simple form sama plus object ya. Subject plus to be plus going to plus verb simple form sama plus object. Silahkan sambil Anda tulis sendiri ya catatan-catatan seperti ini ya. Contohnya adalah nih, saya ambil contoh dari yang sudah ada di sini ya. Saya rubah menjadi be going to ya. He will finish his work tomorrow. Ini contohnya yang dalam bentuk will. Sekarang dalam bentuk be going to tadi. He, kemudian kita kasih to be ya. He is going to, verbnya adalah finish his work tomorrow. Objeknya sama. Jadi sekali lagi, misal ini saya rubah menjadi be going to adalah he is going to finish his work tomorrow. Ya. Jadi kalau kita lihat secara sense saja, will itu dihapus dan diganti dengan to be plus going to. Ingat going to itu bukan verb ya. Jadi memang sudah ditempel di sana ya going to. Going to be plus going to itu adalah menggantikan will. Sisanya sama. Ya, verbnya sama, objeknya sama. Kalau Anda benar, nanti Anda bisa membolak-balik yaitu antara will yang bentuk simple future tense yang will dengan yang be going to ya. Ini kalau Anda benar maka Anda bolak-balik, Anda nggak bingung. Contohnya ya. Oke. Kemudian mengenai makna nih. Walaupun sama atau bukan sama persis ya, identik tetapi memang ada perbedaan. Ya persamaannya ya memang untuk mengungkapkan kejadian di masa yang akan datang ya benar. Tapi perbedaannya sedikit, makna yang berbeda itu adalah jika going to itu untuk membicarakan rencana atau sesuatu yang sudah yakin kita akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Rencana atau sesuatu yang kita sudah yakin akan terjadi di waktu yang akan datang. Misalnya kalau Anda mengatakan I am going to go to Bali next week sama I will go to Bali next week, itu secara sense of meaning beda. Yang going to itu adalah rencana. Jadi namanya rencana itu ketika Anda mengatakan saya berencana ke Bali dalam artian seperti itu ya, minggu depan, itu pasti sudah menyiapkan akomodasi, kemudian transportasinya bagaimana, di sana agendanya apa, ya sudah pasti. Tapi kalau cuma akan yang will tadi bukan bagian dari rencana, mungkin hanya mirip seperti keinginan gitu ya, atau spontan tanpa rencana, maka ketika Anda mengatakan I will go to Bali next week ya, ketika ditanya mungkin transportasinya nanti bagaimana, ya belum tahu ya, akomodasinya bagaimana, belum tahu juga. Nah, itu memang karena tidak untuk membicarakan sesuatu yang terencana. Sedangkan be going to tadi adalah untuk membicarakan sesuatu yang sudah hampir pasti terjadi dan atau sesuatu yang memang rencana. Jadi rencana itu sudah disusun rapi. Ya, itu adalah perbedaan antara simple future tense yang will tadi dengan yang be going to. Ya. Kemudian apalagi ya, kayaknya sudah ya. Oke. Mengenai tugasnya nanti akan saya update via LMS seperti biasa. Oke. Terima kasih, saya tutup pertemuan untuk hari ini dengan ucapan tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention. See you next meeting and keep safe from COVID. Thank you.